Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Zulfaidadin dari kelas PGMI 4B dengan NIM 12620521324. Kali ini saya akan menganalisis perangkat kelas, yaitu tentang Prota, Promes, RPP, dan juga silabus. Yang pertama yakni program tahunan atau Prota. Program tahunan sendiri merupakan program umum tematik terpadu untuk setiap kelas yang diperlukan atau disiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran karena dapat menjadi pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya. Nah, saya akan menganalisis mengenai program tahunan kali ini. Yang pertama, program tahunan biasanya menyantumkan satuan pendidikan seperti ini, yaitu satuan pendidikannya Madrasah Ibtidaiyah Umar Zaid. Lalu menyantumkan juga mata pelajaran yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Selanjutnya ada juga kelas atau peminatan yakni kelas 4. Selanjutnya ada tahun pelajaran yaitu tahun 2021 tahun 2022. Lalu dalam Prota ini seharusnya terdapat kompetensi inti, namun di sini belum ada kompetensi inti, langsung kompetensi dasar, indikator, mata pelajaran, dan juga alokasi waktu. Dalam penulisan kompetensi dasar, saya rasa sudah benar. Begitu juga dengan indikator, mata pelajaran, dan juga alokasi waktu. Lalu dalam Prota ini kekurangannya tidak ada atau tidak tercantumnya nama kepala sekolah, biasanya terdapat di bawah sini. Dan juga tahun pembuatan Prota. Lalu tidak tercantum pula nama guru mata pelajaran yang biasanya terdapat di bawah sini. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis yakni program semester atau Promes Sejarah Kebudayaan Islam. Terdapat nama sekolah yakni MI Umar Zaid. Ini seharusnya tidak perlu dicantumkan SD dikarenakan dalam SD tidak memuat mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Selanjutnya terdapat juga kelas atau semester yakni kelas 4 dan semester 1. Terdapat juga tahun pelajaran yakni tahun 2021-2022. Nah, dalam Promes atau program semester ini terdapat pelajaran seperti yang pertama ini terdapat pelajaran dakwah Nabi Muhammad SAW. Pembelajarannya yaitu masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang ketiga, ketabahan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Terdapat juga alokasi waktu dalam pertemuan, yakni ada 4 JP atau 4 pertemuan, 2 JP, 4 JP. Lalu terdapat juga bulan-bulan di mana ini biasanya nanti kita checklist atau centang. Pada bulan Juli misalnya pembelajaran ini yang pertama masa awal dakwah Nabi Muhammad ini sudah terpenuhi. Ini biasanya kita checklist atau kita centang. Lalu terdapat juga kolom yakni ulangan akhir pelajaran atau remedi. Terdapat juga UTS 1. Lalu menurut saya seharusnya dalam Promes ini dapat kita jadikan satu lembar ya, jadi tidak terpisah-pisah. Namun kelebihan dalam 2 lembar Promes ini pembelajarannya kan dibagi 2, yaitu dakwah Nabi Muhammad sama kepribadian Nabi Muhammad. Ini lebih memudahkan kita atau lebih agar tidak rancu juga. Jadi terdapat kelebihan serta kekurangannya. Di sini juga sudah tercantumkan nama kepala sekolah atau kolom tanda tangan kepala sekolah dan NIP
serta kolom tanda tangan guru kelas. Nah, di sini saya mempunyai contoh program semester Sejarah Kebudayaan Islam seperti ini. Ini terdapat nama dari MIN-nya atau Madrasah Ibtidaiyah Negeri 9 PDIE. Ini juga terdapat ini kepala sekolah serta nama dan juga NIP-nya. Nah, gambarannya program semester seperti ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sendiri merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu kali pertemuan atau lebih. RPP ini biasanya dikembangkan dalam silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Nah, baik, selanjutnya kita akan analisis dari RPP Sejarah Kebudayaan Islam ini. Yang pertama, sudah terdapat nama satuan pendidikan yakni MI Umar Zaid. Yang kedua, mata pelajaran atau tema yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Yang ketiga, kelas atau semester yakni kelas 4. Semester ganjil, materi pokoknya yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Alokasi waktunya juga sudah terdapat, namun di sini tidak menyebutkan berapa JP. Hanya JP 30 kali 35 menit seperti itu. Nah, dalam RPP ini biasanya menyantumkan yaitu tujuan pembelajaran. Seperti yang pertama, melalui kegiatan pengamatan ini seterusnya itu merupakan tujuan dari pembelajaran SKI. Lalu terdapat kompetensi dasar. Selanjutnya terdapat juga indikator, materi esensi atau materi apa yang akan kita berikan kepada peserta didik seperti itu. Nah, terdapat juga metode seperti simulasi dan sebagainya ini untuk metode apa yang akan kita berikan kepada peserta didik. Terdapat juga media atau sumber belajar. Ini kita mengajar berdasarkan sumber apa dan berdasarkan media apa. Lalu terdapat juga kegiatan dari pembelajaran seperti yang pertama ada pendahuluan, inti, lalu penutup. Selanjutnya setelah semua dilaksanakan itu terdapat juga penilaian. Penilaian ini seperti spiritual, sosial, pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, kekurangan dalam RPP ini seperti belum tercantumnya nama dari kepala sekolah dan juga guru mata pelajaran. Biasanya di sini terdapat tempat untuk tanda tangan kepala sekolah dan juga guru mata pelajaran seperti itu. Saran saya mungkin dalam penulisan RPP ini lebih baik bentuknya ini menyusun ke bawah. Jadi meskipun ini terlihat lebih ringkas dan lebih padat, namun lebih baik apabila dalam penulisan ini seperti tujuan pembelajarannya seperti ini. Jadi tidak dalam 2 kolom seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita akan menganalisis silabus pembelajaran. Nah, silabus sendiri merupakan penjabaran dari standar kompetensi ke dalam materi pembelajaran. Silabus ini bisa digunakan atau dapat digunakan sebagai dasar dan acuan dalam melakukan kegiatan pembelajaran seperti menyusun rencana dan standar penilaian seperti itu. Nah, kita akan menganalisis silabus pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Di sini sudah menyantumkan satuan pendidikan yakni Madrasah Ibtidaiyah Umar Zaid. Yang kedua, mata pelajaran yaitu Sejarah Kebudayaan Islam, kelasnya kelas 4, semesternya ganjil. Nah, di sini juga sudah menyantumkan kompetensi inti. Lalu kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Nah, berikut
penampakan dari silabus pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, dalam silabus ini kekurangannya belum atau tidak tercantumnya nama kepala sekolah, tahun pembuatan silabus, dan juga nama guru mata pembelajaran. Seperti itu. Saya kira cukup sekian dari analisis mengenai program tahunan atau prota, promes atau program semester, RPP, dan juga silabus sejarah kebudayaan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.